Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan
dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami siap menyembah-Mu. Kau Allah kami yang setia. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, sungguh baik. Terima kasih Tuhanku.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Walau dijepit tetap melejit. Kita akan baca Keluaran 14 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara sekalian, pada hari ini ada 4 kebenaran rohani yang sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama, Allah kadang menuntun kita masuk pada keadaan terjepit. Ada banyak orang Kristen yang berpikir kalau dia ikut Yesus, percaya kepada Dia, maka semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, hidupnya akan diberkati Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Seperti halnya orang Israel yang telah keluar dari negeri perbudakan Mesir untuk menuju tanah perjanjian Kanaan. Tetapi di tengah jalan mereka diperintahkan untuk balik kembali ke Pi-hahirot. Kata balik kembali berarti mereka sudah melewati daerah itu. Tetapi kemudian disuruh kembali ke sana, pada daerah itu adalah daerah yang sangat membahayakan, sangat tidak strategis karena berada di tepi Laut Merah. Saudara tahu kiri kanan padang gurun, kalau di belakang itu pasukan Firaun dan anak buahnya mengejar, maka mereka akan tersudut di sana. Tetapi masalahnya yang menyuruh mereka balik kembali adalah Tuhan. Tuhan yang membawa mereka dalam posisi yang terjepit. Kalau saya baca dalam Matius 4 ayat 1, dikatakan Yesus dibawa Roh Kudus untuk dicobai iblis. Bukankah kalau Roh Kudus menuntun kita pasti Dia akan membawa pada jalan kemenangan? Kenapa Roh Kudus justru membawa Yesus untuk dicobai iblis? Tentu bukan karena Yesus berdosa, Allah Bapa membenci Yesus, atau mau menghancurkan hidupnya. Tidak. Saya percaya Tuhan juga punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kalau kadang kita dibawa masuk ke dalam pencobaan-pencobaan yang kita tidak harapkan. Ya, pencobaan dari iblis adalah ujian dari Tuhan untuk mengokohkan iman kita. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Di ayat 4 tadi dikatakan tujuan mereka disuruh balik ke Pi-hahirot supaya Firaun menyangka mereka sudah tersesat sehingga dia akan mengejar orang Israel dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang tidak percaya dan menunjukkan bahwa umat Israel adalah umat pilihan. Saya mau katakan ketika kesulitan datang, tujuan Tuhan adalah engkau ngalami Tuhan, ngalami mujizatnya, kuasanya, pertolongannya, kemuliaannya. Dalam Markus 4, Yesus pernah mengajak murid-muridnya pergi menyeberangi Danau Galilea. Siapa yang mengajak? Yesus. Tapi di tengah perjalanan ketika Yesus sedang tidur, badai mengamuk dan hampir menenggelamkan perahu tersebut. Sehingga mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Saudara, apa tujuan Yesus mengajak muridnya ke seberang Danau Galilea? Apakah untuk menenggelamkan mereka? Tidak. Justru untuk menunjukkan kuasanya bahwa Dia bisa menghentikan badai dan membuatnya menjadi teduh sekali. Saudara ingin mengalami mujizat? Amin. Saya mau katakan, mujizat itu baru terjadi kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada mujizat.
Kalau masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Dan kalau saudara mengharapkan mujizat yang besar, engkau harus siap menghadapi masalah yang besar. Tapi jangan khawatir. Kalau hari ini engkau sedang mengalami masalah, tantangan yang berat dalam hidupmu, percayalah mujizat Allah yang besar-besaran akan terjadi dalam hidup saudara. Karena Dia akan menyatakan kemuliaannya. Saudara, saya teringat satu kali ada seorang jenderal yang baru saja lepas dari tangkapan musuh yang hampir saja membunuh dia hingga mati. Lalu dia meneruskan perjalanannya dan dia mengunjungi seorang petani yang kaya karena hasilnya banyak, yang adalah teman baik dari si jenderal perang ini. Dan setelah dijamu, maka si jenderal bilang, "Terima kasih ya sobat, kamu sudah menjamu saya dan rombongan. Kira-kira ada permintaan apa dari kamu kepada saya?" "Oh, saya nggak minta apa-apa, saya senang bisa menjamu Anda." Jenderal bilang, "Ayolah, kamu harus minta sesuatu dari saya." Petani pikir, minta apa ya? Udah gini aja dah. Saya kan dengar kamu ditangkap musuh dan hampir saja mati. Bisa nggak kamu ceritakan betapa takutnya waktu kamu hampir dihukum mati dan betapa leganya waktu kamu dibebaskan? Itu saja permintaan saya. Mendengar permintaan itu, wajah jenderal langsung merah. Dia gebrak meja. Dia bilang, "Kamu tahu itu pengalaman yang paling menakutkan, traumatis dalam hidup saya. Dan kamu tega-teganya minta saya menceritakan itu kepada kamu. Aduh, keterlaluan kamu. Hai pengawal, tangkap petani kurang ajar ini. Ikat di sebatang pohon. Dan aku akan beri aba-aba pada hitungan ketiga. Tembak dia sampai mati." Wah, petaninya kaget. Istri petani, anak petani nangis semuanya. Minta ampun, minta maaf. Tapi jenderal tidak menggubris. Saudara, orang ini diikat. Dan kemudian pasukan sudah siap untuk mengeksekusinya. Dan jenderal berkata, 1, 2, ya cukup. Lepaskan, katanya. Itu petani yang udah ketakutan, gemeter, mungkin sampai terkencing-kencing, saudara. Akhirnya dilepaskan oleh anak buah si jenderal. Dan kemudian setelah suasana lebih tenang, si jenderal mendatangi temannya, petani ini, menepuk-nepuk pundaknya, dan bilang, "Nah sobat, begitulah rasa takut saya ketika saya hampir mati. Dan betapa leganya ketika saya bisa bebas." Si petani tahu seperti itu, marah dia sudah. "Kurang ajar ya, kamu memang jenderal. Tapi kebangetan kamu begitu sama saya. Saya udah nraktir kamu." Waduh, saya pikir saya benar-benar mau dibunuh. Lalu si jenderal bilang, "Loh, kalau saya cuma cerita, saya ini takut. Tapi kemudian lega setelah dibebaskan. Ya paling kamu ngangguk-ngangguk, kamu nggak ngalami. Karena itu saya masukkan kamu dalam satu simulasi sehingga engkau mengalami sendiri bagaimana perasaan bergumul pada waktu masalah itu datang dan betapa lega, bahagia ketika aku bisa bebas." Nah sobat, itulah yang aku rasakan, katanya. Kalau saudara mengalami kesulitan, tantangan, masalah, percayalah Tuhan sedang membawa kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita ngalami Tuhan. Mungkin engkau pernah mendengar kesaksian-kesaksian dari orang tuamu yang Kristen. Atau dari saudara seiman, dari pendeta. Tetapi Tuhan ingin engkau mengalami secara pribadi kemuliaannya. Dan itu hanya bisa engkau hayati ketika engkau masuk di dalam keadaan yang terjepit. Jadi percayalah, keadaan yang terjepit kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk satu maksud yang luar biasa. Yang kedua, Allah menguji kita dalam keadaan terjepit. Dalam Keluaran 14 ayat 5-9 dikatakan, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, "Apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel.
Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Saudara sekalian, seringkali Tuhan menguji kita untuk melihat apakah kita sungguh percaya dan setia kepada Dia. Dan ujian Tuhan itu biasanya terjadi ketika kesulitan, situasi yang penuh, masalah menimpa sehingga kita sepertinya habis akal. Padahal saat seperti itu adalah untuk menunjukkan kedalaman iman kita dan mengajar kita berhenti bergantung kepada manusia tetapi bergantung kepada Dia. Dan kalau kita sungguh mengandalkan Dia, kita akan naik kelas secara rohani. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan lebih intim, dekat, dan sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kesulitan adalah sebuah ujian, to test you dalam bahasa Inggris. Adalah sebuah tes untuk kita naik kelas. Setan berusaha menjatuhkan kita, tetapi Tuhan justru ingin mengangkat kita. Sehingga kita menjadi orang beriman yang penuh dengan kualitas unggul. Dalam Kejadian 22, Abraham diuji oleh Tuhan. Dia disuruh untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Tentu hati Abraham hancur, tapi dia tetap taat akan perintah Tuhan. Dan pada detik-detik terakhir sebelum Abraham membunuh Ishak, Tuhan berkata, cukup Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Aku telah menyediakan seekor domba sebagai pengganti. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Hanya untuk membuktikan bahwa Abraham lebih mencintai Tuhan daripada pemberiannya, daripada anaknya, daripada segala yang lain. Apakah Tuhan segala-galanya dalam hidup kita lebih penting dari semua yang ada? Biasanya kalau semuanya lancar, baik-baik, ya kita happy-happy saja. Asli kita nggak muncul. Tapi ketika kesulitan datang, asli kita itu akan timbul. Oh, ada orang kalau semuanya baik, oh mereka rajin pelayanan di gereja. Tapi kalau udah tersinggung sama pelayan Tuhan, apalagi tersinggung sama hamba Tuhan, pindah gereja. Saudara-saudara, kalau misalnya kita naik kapal pesiar yang mewah, lalu bisa makan kapan saja, dan kita ikut kapal pesiar itu dengan beberapa keluarga, orang-orang yang kita kenal, dan waktu kita misalnya mau ambil makanan, teman kita bisa bilang, udah kamu duluan, gak apa-apa, saya belakangan. Bahkan mereka mengambilkan piring supaya kita maju duluan. Iya kalau kapalnya lagi tenang. Tapi kalau kapal hampir karam, saudara, lalu orang dipersilahkan mengambil sekoci atau pelampung supaya mereka bisa naik ke sekoci. Saya rasa nggak ada tuh orang yang bilang, nggak apa-apa kamu duluan aja, saya belakangan. Wow, semuanya akan lari saudara. Saling tarik menarik, jambak menjambak barangkali. Supaya mereka yang bisa dapat pelampung untuk bisa naik sekoci duluan. Aslinya kita itu kan kelihatan waktu kesulitan datang. Padahal kesulitan seringkali merupakan proses Tuhan untuk memurnikan kita. Seperti dalam Ayub 23 ayat 10, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyembah Tuhan bersama dengan keluarga ketika semuanya diberkati. Sampai setan bilang, coba kalau seluruh hartanya habis, dia sakit, apa dia masih memuja Engkau Tuhan? Kamu kan menyogok dia dengan berkat, maka dia setia kepadamu. Tuhan bilang, aku percaya bahwa Ayub menyembah aku bukan karena diberkati, tapi karena dia mencintai aku. Aku coba ya, lalu saudara tahu kisahnya. Seluruh harta Ayub habis, badannya penuh dengan borok, 10 anaknya mati, bahkan istri Ayub berkata, udah sangkali aja Tuhanmu.
Tetapi Ayub dalam situasi semacam itu tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya Ayub diberkati double porsi. Dia mendapatkan 10 anak yang lain, hartanya bertambah banyak, saudara. Ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, bagaimana cara orang membedakan emas dan kuningan? Kan sama-sama kuning. Jawabannya adalah api yang akan membedakan mana emas asli dan kuningan. Apinya mesti nyala, saudara. Dan ketika api mulai menyala, kuningan itu akan sirna, tapi emas makin murni. Dan saudara tahu, emas itu kalau harus dimurnikan, titik leburnya emas itu berapa derajat Celcius? Bukan 100 derajat, itu air mendidih. Tapi kalau emas jadi lebur, itu 1064 derajat Celcius. Panas sekali. Jadi kalau saudara hari-hari ini mengalami kesulitan, tantangan rasanya udah 100 derajat Celcius. Saudara bilang, aduh Tuhan udah gak tahan. Tuhan bilang tahan, masih jauh. Kamu ini kan harus diuji jadi emas, bukan jadi air mendidih. 500 derajat, aduh Tuhan gak tahan. 900 derajat, aduh Tuhan. Kapan ini berlalu? Tuhan bilang sabar. Tapi kalau sudah 1064 derajat, ting, maka Tuhan akan memadamkan api itu. Supaya hidup saudara tidak hancur. Tapi justru karakter yang indah, karakter yang murni bagikan emas akan nampak dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan yang kadang menuntun kita pada keadaan terjepit adalah Allah yang menguji untuk memurnikan kita. Kebenaran yang ketiga adalah kita kadang mengecewakan Tuhan dalam keadaan terjepit. Keluaran 14 ayat 10-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tuh, lihat saudara, ketika orang Israel mengalami kesulitan, mereka justru meragukan Tuhan. Bagaimana sikap kita mengecewakan Tuhan ketika masalah datang? Yang pertama dengan ketidakpercayaan kita. Ayat 10 dikatakan orang Israel ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka lupakan kebaikan Tuhan. Gagal melihat tangan Tuhan yang bekerja. Karena mereka lebih memusatkan perhatian pada masalah yang dihadapi. Bukan pada janji Tuhan yang akan membawa mereka pada the promised land, tanah perjanjian. Mestinya kan mereka ingat ada 10 tulah yang ditimpakan kepada orang Mesir. Tapi mereka luput. Orang Israel tidak kena kepada tulah itu. Tulah itu menjadi penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Tapi perlindungan Tuhan atas mereka. Loh, kalau Tuhan sudah melindungi mereka 10 kali minimal. Dan sekarang mereka dikejar oleh Firaun. Bukankah mereka seharusnya percaya? Tuhan yang melindungi saya waktu lalu akan melindungi saya hari ini. Dan Tuhan yang melindungi saya hari ini akan melindungi saya terus sampai selama-lamanya. Tapi ketika mereka ketakutan itu menunjukkan tidak ada iman. Saudaraku, kalau engkau pernah ditolong Tuhan pada masa lalu, jangan lupakan kasih dan kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Bukankah kalau engkau ragu akan pertolongan Tuhan, lalu berteriak-teriak ketakutan seakan Tuhan tidak bisa menolong, itu pertanda kita orang yang mengecewakan Tuhan karena ketidakpercayaan kita, karena ketakutan kita. Yang kedua, kita kadang mengecewakan Tuhan dengan keluhan kita. Itu yang dikatakan ayat 11-12. Musa, ngapain kita dibawa ke padang gurun untuk mati di sini? Apa kurang kuburan di Mesir? Mendingan kita balik ke Mesir daripada seperti ini. Loh saudara, mereka dulu nangis-nangis ingin dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Sekarang sudah keluar dari Mesir, ingin balik lagi ke Mesir. Memang banyak manusia gak pernah merasa puas dengan apa yang ada.
Nah, kenapa banyak orang suka mengeluh, mengomel? Karena mereka lebih mencari berkatnya, pemberiannya daripada sang pemberinya. Oh, sampai hari ini ada banyak orang yang cari Yesus untuk keuntungan pribadi karena mereka ingin memperalat Yesus. Oh, percaya Yesus nanti jadi kaya, rumahnya jadi besar, mobilnya tambah bagus. Dan kalau mereka tidak mendapatkan hal itu, mereka akan mengomel, mereka akan mengutuki Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bisa memenuhi segala keinginan hatinya akan kenyamanan, akan kenikmatan. Saudara-saudara, ingatlah Ayub. Ketika kesulitan datang, dia tidak mengeluh karena mengeluh membuat ketabahan menjadi hilang. Tetapi ketika dia bersyukur kepada Tuhan, dia mendapatkan berkat 2 kali lipat ganda. Saya pernah ingat satu cerita, ada seorang raja yang ingin memberkati rakyatnya, lalu tengah malam dia datang pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, lalu dia menggali sebuah tanah yang biasanya dilalui oleh orang-orang, karena orang-orang jalan di jalan itu. Lalu dia menaruh satu bungkusan berisi uang yang banyak dan perhiasan yang banyak juga. Lalu dia gelindingkan batu yang besar untuk menutup bungkusan itu. Keesokan harinya ketika rakyat jalan di jalan yang biasa, mereka bingung siapa ya yang menaruh batu besar ini. Oh, semuanya mengomel, menggerutu. Sampai seorang pemuda bilang, kalau kita ngomel terus, jalan ini nggak bisa dilalui karena ada batunya yang gede banget. Ayo kita dorong sama-sama. Nggak ada yang mau tolong. Malah orang bilang, jangan-jangan kamu ya yang tadi malam menggelindingkan batu ini. Akhirnya pemuda ini dengan susah payah harus mendorong batu tersebut. Dan ketika batu itu mulai bergeser, menggelinding, dia melihat ada bungkusan. Dan waktu dia buka, uang yang banyak, perhiasan yang banyak, dan ada surat. Siapa yang menemukan ini? Terimalah, ini hadiah dariku. Dan ada tanda tangan raja. Saya percaya kesulitan adalah berkat Allah yang menyamar. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan bersyukur di balik segala tantangan, engkau akan melihat berkat ilahi mengalir limpah secara jasmani dan terutama secara rohani. Kemuliaan Allah yang luar biasa dinyatakan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah mau menolong kita keluar dari keadaan terjepit. Sehingga dari terjepit, akhirnya kita melejit lebih tinggi lagi. Ayat 13 dan 14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, dalam segala kondisi percayailah Tuhan, peganglah firman-Nya, nantikanlah waktu Tuhan, mujizat akan terjadi. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Mereka yang memandang kesulitan akan binasa pada masa padang gurun. Tetapi kalau kita memandang Allah yang telah berjanji untuk setia, mendampingi, memberikan kemenangan, bahkan di masa padang gurun, kita akan melihat berkat Allah yang luar biasa. Kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Apa yang terjadi? Laut terberau, laut merah terbelah menjadi 2. Orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Dan orang-orang Mesir yang kemudian mencoba untuk menyusul mereka mati binasa karena laut itu menutup kembali. Percayalah, pertolongan Tuhan seringkali tak diduga-duga. Siapa yang menduga tiba-tiba laut bisa terbelah menjadi 2? Itu hanya karena Tuhan yang melakukan pertolongannya. Saudara sekalian, saya teringat ada sebuah gereja mitra kita di Pangandaran, di Jawa Barat, dekat pantai, yang satu kali mengalami kesulitan. Jadi ceritanya begini, mereka membeli sebidang tanah lalu membangun gereja di belakang rumahnya orang. Orang ini memang punya tanah yang cukup luas dan gereja membeli sebagian di bagian belakang. Nah, jadi kalau mau kebaktian, orang mesti lewat, masuk melalui tanah orang tersebut. Asalnya nggak apa-apa, tapi lama-lama orang ini kok jadinya berubah pikiran, jadi kurang suka lihat orang lalu lalang mau kebaktian. Dibikin pagar, saudara-saudara. Memang ada pintunya. Tapi kemudian
Ketika orang lalu lalang dia pakai wajah cemberut begitu saudara. Saya pernah satu kali khotbah, wah speaker dihadapkan ke gereja, musik dangdut keras-keras dibunyikan. Waduh. Sampai akhirnya gembala setempat berunding ingin membeli tanah itu supaya setidaknya ada jalan lah yang dibeli oleh gereja. Gak usah seluruh tanahnya karena cukup besar. Tapi orang ini gak mau jual. Dan akhirnya beberapa kali coba dibujuk. Dia bilang, oke, saya mau jual. Harganya sekian. Tinggi sekali. Nggak masuk akal, saudara. Akhirnya kita berdoa, berpuasa, Tuhan, berikanlah jalan. Ini secara manusia mustahil nih. Satu kali, saudara. Itu yang punya tanah. Datang kepada gembala setempat. Dia bilang, Pak, cepat beli tanah saya. Beli. Loh, katanya Bapak nggak mau jual ini tanah. Kenapa sekarang mau jual? Tadi malam istri saya mimpi didatangi kakek jubah putih, jenggot panjang. Dan dia bilang, jual itu tanah. Kalau tidak dijual, celaka kamu. Wah saudara-saudara, karena itulah akhirnya tanahnya dijual. Masih syukur itu kakek jubah putih bilang, jual. Kalau kakeknya ngomong, kasih ke gereja. Wah lebih rugi dia saudara. Nah akhirnya gereja di sana bisa membeli jalan untuk orang-orang masuk, bahkan mobil pun bisa masuk. Puji Tuhan. Bahkan rumah daripada orang ini kemudian dibeli oleh seorang majelis gereja, sehingga kalau misalnya perayaan Paskah atau Natal banyak orangnya, kita bisa pinjem bangku dari majelis gereja, orang bisa duduk di terasnya juga untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, kesulitan yang dialami justru mendatangkan berkah ketika kita percaya. Hari ini saya berdoa, apapun yang menjadi tantangan kehidupanmu, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adakah saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun juga. Keadaan menjepit hidup saudara. Tapi Tuhan ingin membawa engkau dari situasi terjepit, melejit, melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya? Tuhan bisa melakukan itu dalam hidup saudara. Mari kita pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kalau Tuhan sanggup membelah laut untuk menolong orang Israel, kami percaya Tuhan bisa membuat breakthrough, terobosan dalam hidup kami. Sehingga kami keluar sebagai pemenang. Hari-hari ini, kalau kami sedang menghadapi tantangan, biarkan iman kami tetap teguh kepadamu. Kami percaya kesulitan hanya cara Tuhan untuk Engkau menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu bagi kami. Biar kami percaya kepada Tuhan. Dan karena kami percaya, kami akan melihat kuasa mujizat Allah dinyatakan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.